Pernahkah kamu merasa dimanfaatkan oleh orang lain, seolah-olah kamu hanya alat untuk memuaskan nafsu dan keinginan mereka? Tapi sayangnya, inilah yang sering terjadi di zaman sekarang. Kita hidup di era di mana banyak orang rela melakukan apa saja demi kepuasan pribadi. Mereka tidak peduli jika harus menginjak atau menyakiti orang lain dalam prosesnya. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Seorang teman yang hanya menghubungimu saat butuh bantuan, pasangan yang memanfaatkan kebaikanmu, atau bahkan atasan yang memperlakukanmu seperti robot demi mengejar target perusahaan. Kebebasan kita bukan untuk memuaskan nafsu, tapi untuk saling mengasihi dan melayani. Inilah esensi dari kemanusiaan yang sejati. Kedua, kita perlu belajar untuk mengendalikan diri. Nafsu bukanlah sesuatu yang harus selalu dipuaskan, seperti api yang bisa menghangatkan tapi juga bisa membakar. Nafsu perlu dikelola dengan bijaksana. Ketiga, kita perlu mengembangkan empati. Cobalah untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Bagaimana perasaan mereka jika diperlakukan seperti objek? Empati adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai. Kerjasama yang sehat didasari oleh rasa saling menghargai dan kerelaan kedua belah pihak. Sementara pemanfaatan hanya mementingkan kepuasan diri sendiri tanpa mempedulikan perasaan atau kebutuhan orang lain. Jika jawabanmu tidak untuk salah satu pertanyaan di atas, mungkin sudah waktunya untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang memperlakukan yang lain dengan hormat dan kasih, di mana kita tidak lagi melihat orang sebagai alat, tapi sebagai sesama manusia yang berharga. Bukankah itu dunia yang indah? Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil bisa membawa dampak besar, seperti riak air yang meluas ketika kita melempar batu ke kolam. Begitu pula kebaikan kita bisa menyebar dan mempengaruhi orang lain. Seperti pohon yang tetap memberikan buah dan naungan meski sering dipukul untuk mengambil buahnya. Begitu pula kita harus tetap berbuat baik, meski kadang dimanfaatkan. Karena pada akhirnya, kebaikan kita bukan untuk orang lain saja, akan tetapi untuk diri kita sendiri, dan terlebih, untuk Tuhan. Jadi, mari kita bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita melawan godaan untuk memanfaatkan orang lain demi kepuasan pribadi. Mari kita jaga hati dan pikiran kita agar tetap murni dan tulus dalam setiap interaksi. Jadi, mulai hari ini, mari kita buat komitmen. Komitmen untuk melihat kemanusiaan dalam setiap orang. Komitmen untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan kasih. Komitmen untuk menjadi berkat, bukan beban bagi orang-orang di sekitar kita. Jika ya, mulailah dari hal-hal kecil. Berikan senyuman tulus kepada orang yang kamu temui. Ucapkan terima kasih dengan tulus kepada mereka yang membantumu. Tunjukkan empati kepada mereka yang sedang kesulitan. Mari kita jadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Satu tindakan kebaikan pada satu waktu. Karena pada akhirnya, kitalah yang bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan kita sendiri. Ingatlah, kamu berharga, kamu istimewa, dan kamu memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Jadi, mulailah hari ini, mulailah sekarang. Karena perubahan dimulai dari dirimu. Coba bayangkan sejenak, kita hidup di zaman di mana orang dengan mudahnya memanfaatkan orang lain demi kepuasan pribadi. Seakan-akan nilai kemanusiaan sudah tidak ada harganya lagi. Bukankah ini sangat memprihatinkan? Tapi tahukah kamu, ada rahasia sederhana yang jarang orang sadari. Rahasia yang bisa membantu kita melawan arus dekadensi moral ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, coba renungkan sejenak. Pernahkah kamu merasa dimanfaatkan oleh orang lain? Atau mungkin tanpa sadar, kamu sendiri pernah memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadi? Saya mengerti perasaanmu, karena saya pun pernah ada di posisi itu. Kita sama-sama manusia, pasti pernah merasa ragu dan takut. Tapi ingatlah, bahwa kita tidak sendiri dalam perjuangan ini. Nafsu ibarat api. Jika tidak dikendalikan, ia bisa membakar habis segalanya. Namun jika dikelola dengan bijak, ia bisa menjadi sumber energi yang luar biasa. Bayangkan dunia di mana setiap orang saling menghargai, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada ego pribadi. Bukankah itu dunia yang kita semua impikan? Tapi realitanya, kita hidup di era di mana nafsu seolah menjadi raja. Orang berlomba-lomba mengejar kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran tanpa mempedulikan cara. Mereka rela mengorbankan prinsip, nilai, bahkan orang-orang terdekat demi mencapai tujuan. Ini bukan hanya masalah individu, ini adalah krisis moral yang mengancam fondasi masyarakat kita. Jika dibiarkan, ia bisa menghancurkan peradaban yang telah dibangun selama ribuan tahun. Tapi jangan putus asa. Ada harapan. Selalu ada cahaya di tengah kegelapan, dan cahaya itu ada dalam diri kita masing-masing. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hiduplah oleh Roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini mengajarkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk melawan nafsu duniawi. Kita bisa memilih untuk hidup dengan prinsip dan nilai-nilai luhur, bukan hanya mengejar kepuasan sesaat. Tapi, bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa melawan arus yang begitu kuat ini? Jawabannya sederhana, namun membutuhkan komitmen yang kuat. Kita harus mulai dari diri sendiri. Mulailah dengan introspeksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah selama ini aku sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran? Apakah aku sudah memperlakukan orang lain dengan hormat dan kasih? Ingatlah, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mulailah dengan hal-hal sederhana. Bersikap jujur dalam segala hal, meskipun itu merugikan diri sendiri. Membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Menghargai setiap orang, terlepas dari status sosial mereka. Ini mungkin terdengar klise, tapi percayalah, dampaknya luar biasa. Ketika kita mulai hidup dengan integritas, kita akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan lebih dari itu, kita akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Bayangkan jika setiap orang mulai melakukan hal ini. Bayangkan jika kita semua mulai hidup dengan prinsip cinta kasih dan saling menghargai. Bukankah dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih baik? Tapi tentu saja, ini bukan perjalanan yang mudah. Kita akan menghadapi banyak tantangan dan godaan. Ada saat-saat di mana kita akan tergoda untuk kembali ke jalan yang lama. Saat itulah kita harus saling menguatkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya komunitas. Kita tidak bisa berjuang sendirian. Kita membutuhkan dukungan dan dorongan dari orang-orang yang sepaham dengan kita. Carilah komunitas yang bisa menguatkan imanmu. Bergabunglah dengan kelompok yang memiliki visi yang sama untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Tapi jangan berhenti di situ. Jadilah agen perubahan di lingkunganmu. Mulailah dengan keluargamu sendiri. Ajarkan anak-anakmu tentang nilai-nilai kebenaran dan integritas. Tunjukkan pada mereka bahwa hidup yang bermakna bukan diukur dari harta atau status, tapi dari seberapa besar impact positif yang kita berikan pada orang lain. Di tempat kerja, jadilah teladan integritas. Tolak segala bentuk korupsi atau kecurangan, sekecil apapun itu. Perlakukan rekan kerjamu dengan hormat, terlepas dari posisi mereka. Jadikan tempat kerjamu sebagai tempat di mana nilai-nilai luhur dipraktekkan, bukan hanya dijadikan slogan. Di lingkungan sosialmu, beranilah untuk menyuarakan kebenaran. Tegur dengan kasih ketika melihat ketidakadilan. Bela mereka yang lemah dan tertindas. Jadilah suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ini mungkin terdengar berat, tapi percayalah, dampaknya akan luar biasa. Seperti batu yang dilempar ke kolam, tindakan kecilmu akan menciptakan riak yang semakin lama semakin besar. Tapi ingatlah, bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Ada kalanya kita akan merasa lelah dan ingin menyerah. Saat itulah kita harus ingat mengapa kita memulai perjuangan ini. Ingatlah bahwa kita berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk generasi yang akan datang. Kita sedang membangun fondasi bagi dunia yang lebih baik. Dunia di mana nilai-nilai kebenaran dan kasih menjadi pegangan, bukan nafsu dan keserakahan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat ini mengingatkan kita akan tanggung jawab besar yang kita emban. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Garam yang memberi rasa, dan terang yang menerangi kegelapan. Ini bukan tugas yang ringan, tapi ini adalah panggilan mulia yang telah dipercayakan kepada kita. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Akankah kamu terus mengikuti arus, atau berani tampil beda? Akankah kamu membiarkan nafsu mengendalikan hidupmu, atau kamu yang akan mengendalikannya? Pilihannya ada di tanganmu, tapi ingatlah bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan seperti apa dunia kita di masa depan. Jadi, mari kita mulai sekarang.
Mari kita mulai dengan diri sendiri. Mari kita mulai hidup dengan integritas, kasih, dan kebenaran. Mari kita jadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Bersama-sama, kita bisa menciptakan perubahan. Bersama-sama, kita bisa membangun dunia yang lebih baik. Dunia di mana nafsu tidak lagi menjadi raja, tapi kasih dan kebenaran yang memimpin. Kamu hebat, kamu pasti bisa. Jangan pernah meremehkan dampak dari tindakan kecilmu, karena dari hal-hal kecil itulah perubahan besar dimulai. Jadi, mulai sekarang, jadilah versi terbaik dari dirimu. Hiduplah dengan prinsip dan nilai-nilai luhur. Jadilah terang di tengah kegelapan. Karena dunia membutuhkan orang-orang sepertimu. Ingatlah selalu, kamu tidak sendiri dalam perjuangan ini. Ada banyak orang baik di luar sana yang juga berjuang untuk hal yang sama. Bersama-sama, kita bisa membuat perbedaan. Jadi, apa langkah pertama yang akan kamu ambil hari ini? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Mari saling menguatkan dan mendukung satu sama lain dalam perjuangan ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar selalu terhubung dengan konten inspiratif lainnya. Tekan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Ingat, perubahan dimulai dari dirimu. Kamu bisa menjadi pembawa perubahan itu. Percayalah pada kekuatan yang ada dalam dirimu. Bersama-sama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah.